Ini dia Indonesia. Indonesia ada di peringkat 60 dunia jika diukur dari banyaknya minat baca masyarakat Indonesia terhadap membaca buku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bincang Bangsa. Di sini kami memiliki topik yang sangat menarik, yaitu apakah Indonesia termasuk negara bodoh kedua di dunia? Itu hanya statement membuat kita emosi atau beneran fakta? Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alfred Nijat sebagai host dan rekan-rekan saya. Nama saya Artaviana sebagai narasumber. Saya Kunara Dinarik sebagai guru. Saya Claudia Salsa Putri sebagai mahasiswa. Saya Muhammad Firdaus sebagai pengamat. Nah, di sini kita memiliki satu topik yang sangat panas yang akan dibacakan oleh Viana. Nah, jadi tuh pembahasan ini dimulai awalnya tuh karena ada anak SD di Nias yang melaporkan bahwa gurunya tuh tidak mengajar selama sebulan penuh. Jadi itu dia kayak merekam video ruang kelas yang kosong. Nah, karena berita yang viral ini tuh memicu mengenai studi dari Reynolds dan John mengenai bahwa tuh Indonesia tuh negara terbodoh dari 61 dan Indonesia tuh peringkat 60 gitu. Jadi kedua terbodoh di dunia. Oh, dilihat dari dia nggak masuk gurunya gitu ya? Iya, itu Makanya jadi diteliti gitu. iya. Jadi bukan salah satu faktor bahwa IQ kita tuh jeblok. Itu cuma statement yang membuat kita emosi dan kita dapat membaca kayak gitu ya. Iya. Jadi bukan salah satu faktornya. Betul, saya juga merasa kalau guru honorer itu memiliki gaji UMR yang di bawah UMR gitu. Sebenarnya juga telat dibayarnya. Jadi kan guru itu juga manusia ya, punya Iya. kehidupan lain gitu. Jadi harusnya nggak layak dapat kayak gitu. Tapi kalau dibiarin efeknya makin panjang banget. Anak-anak di wilayah 3T ini bakal tertinggal pendidikannya. Jadi literasinya tuh makin rendah. Nah, jadi ini tuh yang bikin masyarakat jadi termakan hoax dan jadi susah untuk bersaing di dunia kerja. Oh, jadi kompleks ya masalahnya mengenai isu ini. Yang pertama, karena guru gajinya kecil, jadi meninggalkan kewajibannya. Karena ya nggak balance dong antara gaji dengan pekerjaan yang dinilai sangat mulia, betul kan? Guru tanpa tanda jasa, wah itu berat banget. Dan juga musuh lain kita itu bukan hanya soal guru yang gaji kecil, tetapi bagaimana pendidikan ini tidak merata. Kan di situ disebutkan bahwa masih kurangnya kualitas pendidikan yang ada di sana kayak gitu. Nah, menurut kalian pada nih, ini bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita? Nah, sebagai anak muda nih. Oh, menurut gue ya, kalau dari sisi anak muda, generasi muda itu bisa banget memanfaatkan teknologi karena platform digital itu bisa menjangkau tempat-tempat terpencil, itu juga kalau infrastruktur yang mendukung sih. Oh gitu ya. Dan juga bagi mungkin sebagian besar pemerintah juga ikut andil banget ya mengenai hal ini. Soalnya masih banyak di pelosok sana tuh yang masih kurang banget dalam fasilitas pendidikan. Ya, balik lagi ke infrastrukturnya sendiri sih. Oh iya, gue jadi ingat tuh yang masalah statement Indonesia negara terbodoh kedua di dunia. Itu maksudnya apa ya? Kok kocak banget gitu. Jadi dikaitkan dengan penelitian yang satu objektif tapi tidak melengkapi keseluruhannya. Jadi dia ambil kesimpulan dalam satu penguji gitu. Nah, Itu yang bingung. itu kan cuma satu video ya. Iya. Nah, kita tuh nggak tahu di balik video itu ada kasus apa lagi. Ada banyak anak SD yang belum bisa baca, anak SMP yang nggak bisa perkalian, bahkan anak SMA yang nggak bisa tambah-tambahan. Nah, itu tuh yang menyebabkan Indonesia dianggap negara terbodoh kedua di dunia. Miris banget sih jujur. Tapi ya di balik ini nih, kita juga harus memperbaiki dari ekonomi. Karena iya nggak sih? Karena dengan memperbaiki ekonomi di Indonesia, kita bisa menginvestasi ke pendidikan. Nah, gaji guru honorer itu juga perlu dinaikin tahu sebenarnya. Iya benar-benar. Selain itu juga kesadaran masyarakat benar-benar penting di sini. Setuju nggak sih? Setuju banget sih. Bener-bener. Setuju. Kata Jerome juga memang ketika Menteri A
membatasi gaji guru atau dibilang membebankan, bahwa gaji guru itu kalau dinaikin itu membebankan, harus diikutin sama rakyat, jadi rakyat ikut andil. Nah itu tuh udah statement udah wah kacau banget. Masalahnya negara kayak merasa terbebankan. Nah itu menurut gua tuh waduh, ini udah mulai bahaya banget. Maka ya kita sebagai anak muda tentu kita harus ikut andil dalam kualitas pendidikan kita dengan cara ya kita kalau misalnya melihat berita seperti itu kita tidak langsung terkecoh. Kita harus melihat tuh apakah itu benar atau hanya ilusi supaya kita melihat. Benar-benar. Oke nih, Vian, kata lu kan tadi tentang aspek-aspek lain ya. Iya. Nah kita umpamain dengan 3 makhluk hidup, yaitu ikan, monyet, sama belalang. Nah terus dia dilombain nih 3-tiganya sama apa sih namanya, lomba berenang. Iya. Oke, kira-kira siapa yang menang? Ikan. Ikan. 2 ini menang nggak? Enggak lah. Enggak lah ya udah. Berarti sesuatu hal yang kita nggak bisa, kita belum tentu menganggap diri kita tuh bodoh. Kita mungkin jago di berbagai hal, namun tidak dengan yang lain. Jadi kalau misalnya kita dites dalam suatu hal, ya kita nggak perlu tuh kalau misalnya kita dianggap bodoh. Itu bukan suatu yang kebenaran, karena ya kita memang belum tentu ahli di situ. Kayak gitu. Setuju. Jadi gitu teman-teman. Kalau mau teliti klaim di medsos, tanya dulu sumbernya siapa, metodenya apa, tahun berapa, cakupannya nasional atau kota tertentu. Dari lapangan, faktor-faktor nyata juga mempengaruhi hasil literasi, seperti gaji guru honorer yang kecil dan sedikit, infrastruktur sekolah di daerah terpencil, dan distribusi buku. Maka dari itu, jika kita membaca angka rendah, jangan langsung julid, tapi pikirkan juga akar dari masalahnya. Tapi generasi muda bisa bantu loh lewat konten edukatif sama platform digital. Tapi juga itu efektif kalau infrastrukturnya memadai kayak internet sama perangkatnya. Nah itu tahu kan gara-gara gaji yang kurang dan juga infrastruktur yang belum merata, itu salah satu penyebab bagaimana kita masih literasinya itu kurang mendukung, mendukung ya, karena kan faktor kita bagaimana mau membaca itu salah satu kuncinya gitu teman-teman. Oke, dalam literasi itu gabungan antara membaca dan juga memahami. Nah, memahami dalam setiap kalimatnya tentu kita harus tahu apa itu kalimat dan juga bagaimana cara mendesain diri kita tuh dapat memahami setiap kalimat yang bisa kita pahami dalam suatu teks itu apa intinya. Nah, aku nanya sama kamu, apa itu tentang kalimat dan pengertiannya? Sederhananya, kalimat adalah unit pertama di mana ide disampaikan. Jika siswa bisa memahami makna tiap kalimat, subjek, predikat, atau kata penghubung dengan baik, mereka bisa menilai apakah klaim itu kuat, lemah, atau malah menyesatkan. UNESCO juga menekankan bahwa literasi itu adalah rentang keterampilan, jadi bukan hanya sekadar bisa membaca. Di studi 2016 juga memang benar. Namun, kita juga perlu melihat siapakah penelitinya dan apakah ada studi yang menekankan bahwa klaim itu tuh memang benar atau akurat. Oh, jadi tuh kita kayak mencari studi lain gitu, apakah benar studi satu ini sesuai objeknya atau adakah yang lebih objektif lagi? Iya. Gitu. Oh, Buat jadi melihat gitu, apakah teman-teman. klaim itu tuh memang akurat atau tidak. Baik. Oke, teman-teman, kita sudah mempelajari apa itu kalimat dan juga penerapan dalam teksnya. Di sini saya pengen ngetes pada kalian dengan satu kata yang berbunyi riset internasional menunjukkan prestasi pelajar kita buruk, berarti bangsa ini tidak kompeten. Maksud dari pernyataan itu apa? Nah, beberapa riset internasional juga menunjukkan bahwa rata-rata skor pelajar Indonesia memang masih di bawah rata-rata skor pelajar OECD. Nah, ini menyebabkan perlunya perbaikan sistem pendidikan di Indonesia dan bukan memberikan penilaian jelek kepada masyarakat Indonesia. Oke, cakep. Tips cepat yang bisa didengar. Baca seluruh artikel, bukan hanya judulnya. Cari sumber aslinya, metodenya, dan cek tahunnya. Parafrase klaim menjadi netral, kalau enggak itu
klaim berlebihan. Oke, di medsos, cek akun yang share. Apakah akun itu sering share fakta yang sudah diverifikasi atau sering sensasional? Oke teman-teman, kita sudah memahami apa itu kalimat dan juga penerapannya dalam teks. Nah, di sini kita main game. Saya sebutkan satu kata dan kalian coba pahamin. Oke? Dan aku mohon pada kalian berdua, coba bagaimana kamu kasih tips supaya kita bisa menyelesaikan teks ini bisa lebih cepat lagi. Oke. Saya kasih ya. Di sini ada riset internasional menunjukkan prestasi pelajar kita buruk. Berarti bangsa ini tidak kompeten. Maksudnya apa itu? Nah, beberapa riset internasional juga menunjukkan bahwa rata-rata skor pelajar Indonesia masih di bawah rata-rata skor pelajar OECD. Nah, ini menyebabkan perlunya perbaikan pada sistem pendidikan di Indonesia dan bukan memberikan penilaian jelek kepada warga Indonesia. Tips cepat yang bisa didengar. Baca seluruh artikel, bukan hanya judul. Cari sumber asli, metodenya, dan cek tahun. Parafrase klaim menjadi netral. Kalau nggak bisa, kemungkinan klaimnya berlebihan. Nah, di medsos kalian bisa cek tuh akun yang share, apakah akun itu sudah sering diverifikasi faktanya atau sering sensasional. Jadi teman-teman, intinya ketika ada satu teks yang belum paham kalian memahaminya, coba kalian cari terlebih dahulu sumber lain yang lebih spesifik dan juga lebih akurat. Dan juga dalam memahami suatu teks, usahakan kalian baca keseluruhan. Dan di situ otak akan mensinkronkan apa yang masuk di otak kalian. Kalian bisa menjelaskan nantinya dengan detail dan penuh dengan berpikir kritis seperti itu. Oke teman-teman, judul viral membuat kita emosi. Dan disitulah peran kita untuk meng-cross check dan juga memahami seluruh apa yang kita terima. Nah, kalau misalnya kita sudah menyelesaikan itu, disitulah tempat yang namanya berpikir kritis. Itulah yang menarik. Ketika kalian sudah berpikir kritis, disitulah dimana kalian melihat, disitu kalian akan berpikir. Dan itu akan berdampak baik pada masa depan kalian sendiri. Seperti itu. Nah, UNESCO tuh menyiapkan panduan singkat mengenai cara meningkatkan pemahaman literasi dan apa itu definisi literasi bagi kalian yang ingin meningkatkannya. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, ya, di setiap harinya kalian harus melatih diri kalian supaya lebih berpikir kritis dan memajukan bangsa ini. That you'll ever do. Two can be a bad at one. It's the loneliest number since the